Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aldi Saski Iyasa dengan NIM 2802546355. Saya merupakan seorang mahasiswa dari jurusan Information System dari kelas TTBA dari Binus Online Learning University. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang sudah saya lakukan bersama rekan tim saya beberapa waktu lalu untuk mata kuliah karakter building Pancasila, yang mana proyeknya kami beri judul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Masyarakat Sekitar. Video ini juga saya tujukan untuk memenuhi persyaratan ujian semester periode ini. Ketimpangan pendidikan di Indonesia. Isu yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi ternyata masih sangat nyata di lapangan. Faktanya, perbedaan fasilitas dan kualitas antara sekolah besar dan maksud saya sekolah di daerah kota besar dan di daerah terpencil masih sangat mencolok. Bahkan dalam satu kota pun, sekolah negeri dan sekolah swasta punya gap yang besar. Mulai dari akses teknologi, lalu ada sarana belajar, dan juga kualitas pengajaran. Dampaknya apa? Dampaknya masih banyak siswa yang kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak, baik dari sisi materi, pembelajaran, gurunya, maupun dukungan ekonomi. Masalah ini nggak bisa dianggap sepele, karena pendidikan adalah fondasi masa depan. Yang dan disinilah nilai-nilai Pancasila punya peran penting untuk menjadi dasar moral sekaligus arah gerak bersama. Dari situ muncul beberapa pertanyaan yang jadi dasar rumusan masalah bagi kami, khususnya saya saat mengerjakan proyek. Yang pertama, bentuk ketimpangan pendidikan seperti apa yang benar-benar terjadi di lapangan? Apakah soal fasilitas, kualitas guru, atau akses ekonomi yang tidak merata? Yang kedua, bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan bisa menjadi panduan moral dan etis untuk menangani atau menutup kesenjangan pendidikan ini. Dan yang terakhir, strategi atau solusi apakah yang realistis dan hambatan apa yang mungkin muncul saat dijalankan. Untuk menjawab itu, saya dan teman-teman tim saya kemarin melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber, mulai dari guru, siswa dari sekolah negeri, swasta yang ada di lingkungan sekitar kami. Berikut rangkuman temuan yang kami temukan. Yang pertama, sekolah swasta di kota punya ruangan kelas yang lebih nyaman, alat peraga lengkap, dan akses internet yang lancar. Berbeda jauh dengan beberapa sekolah negeri di sekitarnya. Yang kedua, banyak siswa dari keluarga-keluarga kurang mampu kesulitan untuk membeli buku, kuota internet, lalu bahkan seragam. Ini berpengaruh langsung pada motivasi belajar mereka. Lalu, pendidikan karakter seperti gotong royong pun belum rata. Ada sekolah yang aktif dalam kegiatan sosial dan kolaboratif, tapi ada juga yang masih minim. Tapi kami juga menemukan praktik baik di lapangan. Misalnya guru yang kreatif bikin alat peraga dari barang sederhana, lalu siswa yang saling bantu untuk tugas kelompok, bahkan ada guru yang rela membiayai fotokopi materi muridnya gitu, atau menjemput muridnya langsung ke rumah. Ini membuat kami, khususnya saya, eh, bagi saya ini adalah contoh nyata penerapan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari hasil temuan tadi, kami sadar satu hal, yakni ketimpangan pendidikan itu tidak bisa diselesaikan sendirian. Maka saya dan tim menawarkan solusi berbasis kolaborasi. Dari pihak sekolah bisa dimulai dengan mengidentifikasi siswa mana yang membutuhkan bantuan, lalu menyediakan ruang belajar tambahan atau kelas remedial. Dari masyarakat, terutama orang tua, alumni, orang taruna, bisa menyediakan bimbingan belajar gratis, donasi alat tulis, kuota, atau buku bekas yang masih layak pakai. Dari pemerintah, baik Pemda maupun Dinas Pendidikan, bisa memberikan pelatihan bagi guru-guru, menyalurkan beasiswa, mengoptimalkan dana CSR, perusahaan lokal. Saya dan tim juga mendorong penggunaan teknologi sederhana
seperti video pembelajaran, modul digital ringan, dan konten edukatif berbasis media sosial. Mahasiswa seperti saya dan teman-teman semua juga bisa ikut terlibat langsung menjadi tutor bimbel, bikin konten edukatif, atau bahkan bantu komunikasi antar sekolah dan juga pihak penyedia bantuan. Dan yang gak kalah penting adalah perlunya ada evaluasi rutin. Supaya apa? Supaya solusi ini tidak cuma hanya berhenti di niat saja, tapi bisa berjalan berkelanjutan secara konsisten. Setelah menjalani proyek ini, saya sadar bahwa ketimpangan pendidikan itu bukan cuma soal minimnya fasilitas, tapi juga soal ketimpangan perhatian. Waktu saya mendengar dari narasumber, cerita dari narasumber yang saya wawancari langsung maupun dari rekan-rekan tim saya benar-benar tersentuh. Ada guru yang rela keluar uang sendiri untuk fotokopi materi, ada murid yang nggak punya buku tapi tetap semangat belajarnya tinggi dan bantu teman sekelasnya. Disitulah saya melihat bahwa nilai-nilai Pancasila itu ternyata hidup. Meskipun kadang tidak disebutkan secara eksplisit, tapi dari proses membuat podcast, lalu turun langsung wawancara ke lapangan, kami khususnya saya belajar bahwa perubahan itu memang bisa dimulai dari hal yang kecil. Dari mendengarkan, menyebarkan cerita, dan berbagi solusi sederhana. Sebagai mahasiswa, saya sadar saya punya peran penting, entah lewat aksi nyata, menjadi relawan, atau menjadi sekedar jembatan informasi. Bagi saya, proyek ini membuka mata, yakni gotong royong dan keadilan sosial itu bukan cuma sekedar teori di buku, tapi bisa kita lihat di ruang kelas sederhana, atau saat seseorang guru menjemput muridnya sendiri. Sebagai penutup, saya rasa proyek ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs poin 4, yakni pendidikan berkualitas. Fokus kami pada akses pendidikan yang merata, inklusif, dan juga serta upaya kolaboratif antar masyarakat seperti sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat merupakan bentuk nyata dari kontribusi terhadap SDGs poin 4. Saya dan tim percaya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam panduan moral, kita bisa mewujudkan pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semuanya. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan satu hal, yakni ketimpangan pendidikan itu memang masalah besar, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah, serta mahasiswa seperti kita, langkah-langkah kecil bisa membawa perubahan yang nyata. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan dan gotong royong bukan hanya teori, tapi bisa jadi arah gerak moral yang kuat. Kita percaya bahwa pendidikan berkualitas bukan cuma urusan pemerintah, tapi ini merupakan tanggung jawab bersama. Mulai dari mendengar, membantu, hingga menjadi bagian dari solusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.